Selamat pagi pemirsa, Kompas Pagi kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya bersama saya, Andini Zafira. Jumlah kasus positif COVID-19 nasional mengalami peningkatan hingga 5 kali lipat dalam 3 minggu terakhir. Menurut juru bicara penanganan COVID-19, Miko Adhisa Smito, mayoritas kasus berasal dari transmisi lokal. Sedangkan menurut data dari Kementerian Kesehatan, sudah ada lebih dari 1.800 kasus positif dan kebanyakan berasal dari pelaku perjalanan dari luar negeri. Berkaca pada kondisi kasus berbagai negara di dunia yang mengalami kenaikan tersebut, penting bagi kita untuk menjaga kondisi kasus di Indonesia agar tetap terkendali. Dua upaya kuncinya adalah yang pertama, penguatan pada pintu masuk kedatangan, dan yang kedua, pengendalian transmisi lokal. Presiden Joko Widodo pun turut menghimbau masyarakat untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksin dan sebisa mungkin tidak keluar rumah ke tempat keramaian. Untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah, work from home, lakukanlah kerja dari rumah. Dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak. Yang sudah 2 kali vaksin, segera cari vaksin ketiga, vaksin booster. Semuanya gratis, karena vaksinasi penting demi keselamatan kita semuanya. Hingga Kamis 27 Januari 2022, angka imunisasi COVID-19 di Indonesia telah mencapai 60,6% dan sudah ada lebih dari 1,3 juta orang mendapatkan vaksin booster. Percepatan vaksinasi dilakukan dalam berbagai cara, salah satunya dengan memastikan keamanan stok vaksin dalam negeri. Pada 22 Januari 2022, Indonesia kembali mendapatkan hibah 1,2 juta vaksin Pfizer yang merupakan hasil diplomasi Indonesia di COVAX Facility. Pemerintah Indonesia akan terus menggaungkan isu kesetaraan distribusi vaksin dunia selama presidensi Indonesia di Forum G20 tahun ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu di Gedung DPR Senayan pada 24 Januari 2022 menghasilkan kesepakatan jadwal pemilihan umum yang akan digelar pada 14 Februari 2024. Direncanakan di hari tersebut masyarakat akan mencoblos untuk pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, serta Pilpres. Sedangkan untuk pilkada akan digelar pada 27 November 2024. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Hoirunisa Nur Agustianti, mengapresiasi segala keputusan yang telah ditetapkan. Menurutnya, kesepakatan ini mengakhiri berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah spekulasi bahwa pemerintah sengaja mengundur jadwal pemilu lantaran akan memperpanjang masa jabatan presiden hingga tahun 2027. Meski sudah sepakat mengenai jadwal pemilu 2024, baik pemerintah, DPR, maupun penyelenggara pemilu belum sepakat mengenai masa kampanye. Ketua KPU, Ilham Saputra, mengusulkan masa kampanye pemilu 2024 sekitar 120 hari atau 4 bulan dengan tahapan-tahapan kampanye yang dapat dimulai pada 14 Oktober 2023. Sementara itu, menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebaiknya masa kampanye pemilu 2024 dipersingkat menjadi 90 hari. Dengan dimajukannya jadwal pemilu 2024 ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan berwaspada dimanapun Anda berada. Saya Andini Zafira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.